Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gaza Fiza dengan NIM 240401070502 dari kelas IF404 Program Studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi data dan juga nanti ada implementasinya menggunakan Kisco Packet Tracer. Baik, yang pertama adalah tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 14 yang meliputi yang pertama data link control, yang kedua multiplexing, yang ketiga switching networks, yang keempat packet switching, yang kelima asynchronous transfer mode atau ATM, lalu ada ATM dan frame relay, lalu selanjutnya ada teknik transmisi dan juga ada implementasi menggunakan uh, Cisco Packet Tracer untuk komunikasi data nantinya. Baik, yang pertama ada dari sesi pertama yaitu data link control. Data link control. Data link control merupakan mekanisme pada lapisan data link yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat yang saling terhubung. Beberapa fungsi yang berkaitan dengan data link control meliputi yaitu yang pertama pengendalian aliran data atau flow control, lalu yang kedua pengendalian kesalahan atau error control, selanjutnya ada pengaturan komunikasi antar perangkat dan juga ada pengelolaan pengiriman frame. Lalu ada flow control. Flow control digunakan untuk mengatur kecepatan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Tujuannya adalah agar pengirim tidak mengirim data terlalu cepat. Penerima mampu memproses data yang diterima, dan data tidak hilang akibat keterbatasan kemampuan penerima. Contoh dari mekanisme flow control sendiri yaitu adalah stop and wait dan juga sliding window. Lalu ada error control. Error control digunakan untuk menangani kesalahan yang dapat terjadi selama proses transmisi data. Prosesnya dapat melibatkan yaitu yang pertama pengiriman frame, dilanjutkan pemeriksaan, dilanjutkan ACK atau NAK, dan yang terakhir retransmisi jika diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, data yang mengalami kesalahan dapat dikirim kembali. Lalu ada protokol data link. Beberapa protokol yang berkaitan dengan data link antara lain yaitu HDLC, LAPB, LAPD, dan juga LLC. Protokol tersebut digunakan untuk mendukung komunikasi data pada lapisan data link sesuai kebutuhan jaringan. Lalu sesi selanjutnya yaitu multiplexing. Multiplexing. Kita mulai dari konsepnya dulu, yaitu multiplexing adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data menggunakan satu media transmisi secara bersama-sama. Konsep dasarnya adalah multiple input, dilanjutkan multiplexer, dilanjutkan satu media, dilanjutkan demultiplexer, dan juga yang terakhir yaitu multiple output. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan media transmisi. Lalu ada frekuensi division multiplexing. Frekuensi division multiplexing atau FDM membagi bandwidth media transmisi menjadi beberapa bagian frekuensi. Setiap sinyal menggunakan rentang frekuensi tertentu. Konsepnya adalah sinyal 1 menggunakan frekuensi 1, sinyal 2 menggunakan frekuensi 2, sinyal 3 menggunakan frekuensi 3. Semua dapat ditransmisikan melalui media yang sama. Lalu selanjutnya ada time division multiplexing atau TDM, yaitu adalah untuk membagi penggunaan media berdasarkan slot waktu. Setiap sumber memperoleh kesempatan menggunakan media pada waktu tertentu. Contohnya adalah A dilanjut B, dilanjut C, lalu dilanjutkan dimulai lagi dari A, dilanjutkan B, dan dilanjutkan C. Dengan demikian beberapa sumber dapat menggunakan satu media transmisi secara bergantian. Lalu ada statistical TDM. Pada statistical TDM, slot transmisi diberikan berdasarkan kebutuhan atau aktivitas sumber data. Berbeda dengan pembagian waktu yang tetap. Kapasitas dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel. Untungannya adalah pemanfaatan bandwidth lebih efisien, slot dapat diberikan kepada sumber yang aktif, dan terakhir adalah cocok untuk lalu lintas data yang tidak selalu aktif. Sesi selanjutnya yaitu switching networks. Konsep switching. Switching merupakan proses pemilihan jalur atau hubungan yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber menuju tujuan. Switching diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung melalui jaringan yang terdiri dari banyak perangkat. Jenis switching yang dibahas adalah circuit switching dan juga nanti ada packet switching. Yang pertama, circuit switching. Pada circuit switching, jalur komunikasi dibentuk
terlebih dahulu sebelum proses pertukaran data berlangsung. Tahap sederhananya adalah establish connection, dilanjutkan transfer data, dan yang terakhir adalah terminate connection. Kelebihannya adalah jalur komunikasi tersedia selama koneksi dan cocok untuk komunikasi yang membutuhkan koneksi kontinu. Tapi kekurangannya adalah sumber daya dapat tetap digunakan meskipun tidak ada data yang dikirim. Routing dan signaling. Routing berkaitan dengan penentuan jalur yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan signaling berkaitan dengan pertukaran informasi pengendalian untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri hubungan komunikasi. Keduanya berperan penting dalam proses switching pada jaringan. Lalu ada paket switching. Konsep paket switching. Pada paket switching, data dibagi menjadi unit-unit yang disebut paket sebelum dikirimkan melalui jaringan. Konsep sederhananya adalah data dijadikan paket lalu dikirimkan melalui network atau jaringan sampai ke destination, dan yang terakhir data sudah sampai di tujuan yang dikirim. Paket dapat melewati perangkat jaringan sebelum mencapai tujuan. Lalu ada datagram. Pada pendekatan datagram, setiap paket diperlukan secara independen. Artinya paket yang berbeda dapat memilih jalur yang berbeda menuju tujuan. Karakteristiknya adalah tidak memerlukan pembentukan koneksi khusus terlebih dahulu. Setiap paket dapat diproses secara independen, dan terakhir jalur paket tidak selalu sama. Lalu ada virtual circuit. Virtual circuit menggunakan hubungan logis yang dibentuk terlebih dahulu antara sumber dan tujuan. Setelah hubungan terbentuk, paket mengikuti virtual circuit tersebut. Perbandingannya adalah datagram menggunakan paket independen dan jalurnya dapat berbeda, sedangkan virtual circuit ada hubungan logis dan jalur mengikuti virtual circuit. Lalu ada congestion pada jaringan. Congestion terjadi ketika jumlah trafik yang masuk ke jaringan melebihi kemampuan jaringan dalam memproses atau meneruskannya. Dampaknya yaitu dapat berupa delay-nya nanti meningkat, paket loss, throughput menurun, dan kinerja jaringan menurun. Karena itu diperlukan mekanisme pengendalian congestion. Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Jadi kita di sini akan pengenalan dulu, yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan unit data berukuran tetap yang disebut sel. ATM dirancang untuk mendukung berbagai jenis trafik komunikasi. Karakteristik penting dari ATM yaitu menggunakan sel berukuran tetap, memiliki struktur header dan payload, dan juga menggunakan konsep virtual connection. ATM cell secara umum menggunakan sel berukuran 53 byte yang terdiri dari 5 byte header dan 48 byte payload. Struktur tersebut membuat proses pengiriman dan switching sel dapat dilakukan secara teratur. Lalu ada virtual connection pada ATM. ATM menggunakan konsep koneksi virtual. Beberapa istilah yang berkaitan dengan ATM sendiri adalah VPI atau Virtual Path Identifier dan VCI atau Virtual Channel Identifier. Identifier tersebut digunakan untuk membantu proses identifikasi koneksi virtual pada jaringan ATM. Lalu ada ATM dan frame relay. Frame relay merupakan teknologi komunikasi data berbasis paket switching yang menggunakan frame untuk membawa data. Karakteristik frame relay adalah menggunakan jaringan paket switch, memiliki mekanisme virtual circuit, dan digunakan untuk komunikasi data melalui jaringan WAN. Lalu di sini ada perbandingannya antara ATM dan frame relay. Pertama dari aspek unit data, ATM menggunakan sel, sedangkan frame relay menggunakan frame. Lalu aspek kedua yaitu ukurannya, ATM ukurannya tetap, sedangkan frame relay ukurannya bisa berbeda-beda tergantung variabel. Lalu ada aspek ketiga yaitu konsep koneksinya, ATM menggunakan virtual connection, sedangkan frame relay menggunakan virtual circuit. Lalu aspek yang terakhir yaitu penggunaannya, ATM dapat digunakan di berbagai jenis trafik, sedangkan frame relay hanya digunakan melalui komunikasi data WAN. Lalu ada teknik transmisi. Teknik transmisi berkaitan dengan bagaimana data dikirimkan melalui media komunikasi. Beberapa teknik yang dapat dibedakan berdasarkan cara pengiriman bit, yaitu parallel transmission, serial transmission, asynchronous transmission, dan synchronous transmission. Serial dan parallel transmission. Data dikirimkan bit demi bit secara berurutan melalui jalur komunikasi. Parallel transmission, beberapa bit dikirimkan secara bersamaan melalui beberapa jalur. Contohnya dari serial yaitu 1 dilanjutkan 0, dilanjutkan 1, dilanjutkan 1, dilanjutkan 0. Tapi paralel dia tidak dilanjutkan, tetapi dibawakan yaitu 1, 0, 1, 1, 0.
Asinkronus dan sinkronus. Asinkronus pengiriman data dilakukan tanpa menggunakan timing bersama secara kontinu. Data dapat menggunakan mekanisme seperti start dan stop bit. Sedangkan sinkronus, data dikirimkan dengan sinkronisasi antara pengirim dan penerima, sehingga proses pengiriman mengikuti timing teratur. Implementasi komunikasi data yang akan saya gunakan di sini adalah menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai tool simulasi jaringan. Topologi yang saya akan gunakan nanti adalah yaitu menggunakan PC, lalu dihubungkan dengan switch, switch dihubungkan dengan router, dan jaringan yang satu lagi juga sama, yaitu dari PC dihubungkan melalui switch dan dihubungkan ke router. Jadi kita langsung saja ke Cisco Packet Tracernya. Oke, kita buat dulu dari routernya tersendiri. Saya di sini akan menggunakan yang 1841. Lalu kita ambil dari switchnya, yaitu saya menggunakan yang 2950 atau garis garis 24. Oke, kita menggunakan dua switch. Dan yang terakhir adalah kita perlukan PC-nya. Nah, lalu di sini kita akan koneksikan. Kita menggunakan yang straight. Nah, di sini kita masukkan jaringan satu adalah yang FA00. Lalu untuk jaringan yang kedua menggunakan FA01 dari routernya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke routernya untuk kita konfigurasikan. Jadi kita pertama masuk ke CLI, lalu kita ketik no di sini agar langsung masuk ke konfigurasinya. Pertama kita nyalakan dulu, jadi kita enable atau IN, lalu konfigurasi terminal atau conft untuk kita bisa mengkonfigurasi routernya. Lalu setelah masuk ke sini kita masuk ke interface jaringan yang pertama, yaitu yang 0.0 ya, FA00. Nah, di sini kita ketikkan IP address yang nanti akan menjadi gateway dari PC sebelah kiri. Dimana kita akan menggunakan 1.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, 255.0. Nah, ya. Oke, sudah kita masukkan IP address-nya, lalu selanjutnya adalah kita ketik no shutdown agar jaringannya tidak mati atau no SH. Nah, kita di sini exit dulu. Nah, agar kita bisa masuk ke interface yang satu lagi, yaitu interface 01 garis miring 1 atau yang sebelah kanan. Sini kita akan ketikkan untuk IP address-nya 192.168.2.1. Nah, lalu kita subnet max-nya sama 255, 255, 255.0. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita no SH juga. Jangan lupa. Nah, ketika sudah ini kita exit dari konfigurasinya dua kali berarti. Nah, ketika sudah exit dari konfigurasinya kita ketik part memory agar konfigurasinya tersimpan di routernya. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya adalah kita ke PC, lalu kita masuk ke desktop, lalu IP configuration untuk kita masukkan IP PC kita ini, yaitu 192.168.1.2. Nah, dan untuk itunya adalah sesuai dengan yang ada di router tadi, yaitu 1.1. Oke, lalu lanjut di PC. Sebelah kanan kita menggunakan 2.2 dengan itunya adalah yang sesuai dengan di router tadi, itu 2.1. Nah, ketika sudah, kita tinggal coba kirimkan data dari kiri ke kanan, dari PC 1 ke PC 2. Oke, biasanya pertama kali fail karena untuk penyesuaian jaringan.
Jadi kita biasanya 2 kali untuk ngetes. Nah, di sini udah successful ya. Tulisannya berarti paket data terkirim dari PC 1 ke PC 2 dan kita coba sebaliknya, tapi kita menggunakan CLI. Untuk kita bisa melihat lebih jelas. Oke, kita ping 1.2. Nah, di sini terlihat ya. Oke, di sini terlihat bahwa paket send 4 tidak ada yang loss sama sekali. Nah, sekarang kita coba ke router atau jaringan gateway dari sebelah kiri. Itu 1.1. Nah, di sini sama ya, masih bisa untuk ke jaringan yang kiri, yaitu melalui routernya. Nah, sekarang kita coba ke router yang sama atau gateway, yaitu 2.1. Nah, di sini juga masih bisa. Tidak ada loss sama sekali untuk kedua PC tersebut, jadi bisa bertukar data. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, baik dari materi maupun implementasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.